Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelsya Serinastiti. Saya dari jurusan Tarjamah semester 7, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan kritik terjemahan cerita Sang Rubah dan Kambing. Penerjemahan bukan hanya memindahkan kata, tapi juga menjaga makna dan konteks agar pesan tetap utuh. Dalam cerita Sang Rubah dan Kambing, penerjemah menerapkan berbagai teknik seperti amplifikasi, transposisi, dan modulasi untuk menyesuaikan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Analisis dilakukan untuk menilai ketepatan, keterbacaan, dan keberterimaan hasil terjemahan. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana teknik penerjemahan yang digunakan dalam teks tersebut. Yang kedua, apakah hasil terjemahan sudah memenuhi aspek ketepatan makna, keterbacaan, dan keberterimaan? Dan yang terakhir, apa saja kesalahan atau ketidaktepatan yang masih perlu diperbaiki dari segi bahasa dan struktur kalimat? Tujuan penelitiannya yaitu yang pertama ada mengidentifikasi teknik-teknik penerjemahan yang digunakan dalam teks cerita. Yang kedua, menganalisis kualitas hasil terjemahan berdasarkan aspek ketepatan makna, keterbacaan, dan keberterimaan. Dan yang ketiga, memberikan rekomendasi perbaikan terhadap bagian-bagian terjemahan yang belum sesuai dengan kaidah kebahasaan. Manfaat penelitian di sini ada dua. Yang pertama teoritis, menambah kajian tentang teknik penerjemahan. Dan yang kedua ada praktis, panduan bagi mahasiswa atau penerjemah untuk menghasilkan terjemahan alami dan akurat. Langsung saja pada kajian teori. Yang pertama ada teori penerjemahan. Menurut Nida dan Teber, penerjemahan adalah pengalihan makna dengan mempertahankan pesan yang setara. Menurut Larson, menekankan dua tahap, memahami makna dan mengekspresikannya secara alami. Selanjutnya ada teknik terjemahan. Lucia Molina dan Amparo Hurtado Albir mendefinisikan teknik penerjemahan sebagai prosedur yang digunakan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan bagaimana kesetaraan linguistik antara bahasa sumber dan bahasa sasaran diwujudkan pada tataran mikro, yaitu kata, frasa, dan klausa. Ada 18 teknik, diantaranya yaitu amplifikasi, transposisi, modulasi, dan lain sebagainya. Jenis teks. Christian North dan Katarina Reis mengelompokkan teks berdasarkan fungsinya menjadi 3 kategori utama. Yang pertama, teks informatif, berfokus pada penyampaian fakta dan informasi. Yang kedua, teks ekspresif, menonjolkan gaya dan keindahan bahasa. Dan yang terakhir, teks operatif, bertujuan memengaruhi pembaca atau memberikan pesan moral. Pada cerita Sang Rubah dan Kambing termasuk jenis teks operatif dan naratif moral, karena berfungsi memberikan pelajaran dan nilai moral kepada pembacanya. Strategi penerjemahan. Lawrence Venuti membedakan dua pendekatan penerjemahan. Yang pertama ada forenisasi, yaitu mempertahankan nuansa budaya asing. Dan yang kedua, domestikasi, menyesuaikan teks dengan budaya bahasa sasaran. Pada cerita Sang Rubah dan Kambing, penerjemahan menggunakan pendekatan domestikasi agar pesan moral mudah dipahami pembaca Indonesia dengan bahasa yang sederhana dan baku. Di sini ada sumber data. Objek penelitian berupa teks Arab At-Ta'labu Al-Anzu, yaitu Rubah dan Kambing Betina, dari situs Putra Kapuas. Cerita ini bersifat naratif, moral, edukatif, mengajarkan kehati-hatian dan kecerdikan. Teks ini sering digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab tingkat menengah di lembaga pendidikan Islam. Di sini ada teks sumber yaitu At-Ta'labu Al-Anzu. Selanjutnya ada terjemahan awal, Rubah dan Kambing Betina. Langsung saja pada analisis dan pembahasan. Yang pertama ada teknik penerjemahan. Teknik penerjemahan di sini ada teknik amplifikasi. Teknik amplifikasi yaitu teknik yang melibatkan penambahan unsur linguistik atau pragmatik pada teks sasaran yang tidak tersurat dalam teks sumber. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, Atisyah Ta'labu diterjemahkan, dikisahkan bahwasannya ada seekor rubah kausa. Keterangan, penambahan frasa dikisahkan bahwasannya ada, menjelaskan konteks naratif.
Dalam bahasa Indonesia, cerita fabel lazim diawali pembuka narasi. Contoh yang kedua, walam masyariba arodal hurujah falam yakdir. Terjemahan, setelah minum, ia ingin keluar darinya, tapi ia tak mampu. Keterangan, kata darinya ditambahkan untuk memperjelas lokasi, yaitu sumur, yang tidak disebut dalam teks Arab. Sehingga hubungan antar peristiwa lebih jelas. Dan contoh yang terakhir, fatalabat ilaihi an ya'udah liyusa'idaha. Terjemahan, ia pun meminta rubah kembali ke dalam untuk menolongnya. Penambahan pun memperhalus transisi naratif, sedangkan ke dalam menjelaskan arah tindakan kembali yang tersirat dalam konteks cerita. Selanjutnya yang kedua ada teknik transposisi. Teknik transposisi yaitu mengubah kategori gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran tanpa mengubah makna. Contohnya, Atisyah ta'labun, kalimat verba diterjemahkan menjadi seekor rubah kehausan. Dengan perubahan verba Atisyah menjadi nomina adjektiva yaitu kehausan, teknik ini menjaga makna tetap sama, namun membuat struktur kalimat lebih alami dan sesuai kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga ada teknik literal. Teknik literal yaitu mempertahankan makna dan struktur gramatikal bahasa sumber secara langsung tanpa perubahan kelas kata. Di sini ada dua contohnya. Yang pertama, wadhahaba ila bi'ril yashrob. Terjemahan, ia pun pergi menuju sebuah sumur untuk minum. Keterangan, struktur dan makna kalimat tetap sama. Setiap unsur memiliki padanan langsung. Dahaba yaitu pergi, ila bi'rin menuju sumur, liyashroba untuk minum. Penambahan pun hanya untuk kealamian bahasa. Selanjutnya contoh yang kedua, liirtifa jidaril bi'ri. Karena tingginya dinding sumur. Keterangan, semua unsur diterjemahkan secara sejajar. Li artinya karena, irtifa artinya tingginya, jidar, dinding, al-bi'ri, sumur. Tidak ada perubahan struktur atau makna, menunjukkan kesetiaan semantik penuh. Selanjutnya ada teknik reduksi. Teknik reduksi yaitu menghapus unsur informasi yang dianggap tidak perlu atau sudah tersirat. Contohnya, fasa alatfu, hal ma'u hazil bi'ri adabun. Terjemahannya, lantas ia pun bertanya, apakah airnya tawar? Penjelasan, frasa ma'u hazil bi'ri yang artinya air sumur ini dan frasa hu yang artinya kepadanya itu dihilangkan karena unsur jelas dari konteks. Penghilangan dilakukan untuk menghindari pengulangan dan menjaga kealamian kalimat. Makna tetap utuh meski unsur tertentu disederhanakan. Selanjutnya ada teknik modulasi. Teknik modulasi digunakan ketika penerjemah mengubah sudut pandang atau struktur logika kalimat agar lebih alami, logis, dan sesuai dengan gaya bahasa sasaran, tanpa mengubah makna utama. Di sini ada 3 contohnya. Yang pertama, tarainani baqiyan huna la uridul huruj. Terjemahan, karena itulah kamu lihat aku ada di sini, tak mau keluar. Keterangannya, penambahan karena itulah mengubah kalimat deskriptif menjadi penjelasan sebab akibat, menyesuaikan konteks narasi. Pergeseran bentuk tetap di sini menjadi ada di sini membuat kalimat lebih alami. Contoh kedua, wa amat ta'labu wa wataba ala zohriha wa kharaja ila wajhil ardi. Terjemahan, adapun sang rubah, ia lantas melompat ke punggung kambing, kemudian keluar ke permukaan. Keterangannya, frasa ila wajhil ardi, yaitu ke wajah bumi, dimodulasi menjadi ke permukaan agar lebih idiomatik dan sesuai dengan kebiasaan bahasa Indonesia. Dan contoh yang terakhir yaitu fa'adrakatil anzu annahu hada'aha. Terjemahan, sekarang pahamlah kambing bahwasanya rubah telah menipunya. Keterangan, pergeseran dari menyadari menjadi pahamlah menunjukkan modulasi gaya tutur agar lebih ekspresif dan komunikatif, tanpa mengubah makna dasar. Selanjutnya ada teknik adaptasi. Teknik adaptasi digunakan ketika penerjemah menyesuaikan unsur budaya
dan ekspresi agar lebih alami dan komunikatif dalam bahasa sasaran. Contohnya yaitu tafaddali inzili litusharikini fihi. Terjemahan yaitu silahkan turun untuk menemaniku minum. Pada kata fihi di sini diterjemahkan menjadi minum. Penjelasan, penerjemah melakukan penyesuaian dengan menambahkan unsur makna tersirat dari konteks, yaitu minum, agar makna lebih jelas dan alami sesuai konteks. Penyesuaian ini menunjukkan adaptasi terhadap gaya tutur dan kebiasaan ekspresif dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya di sini ada KBBI. KBBI merupakan kamus resmi bahasa Indonesia yang menjadi acuan penulis baku. Contohnya, pada kata silahkan itu tidak baku. Yang baku adalah silakan. Penjelasan. Kata silakan berasal dari dasar sila dengan akhiran kan yang membentuk kata kerja bermakna mempersilakan. Bentuk silahkan dianggap tidak baku karena hanya dipengaruhi kebiasaan tutur sehari-hari. Penggunaan bentuk baku silakan penting untuk menjaga ketepatan dan kesesuaian bahasa dengan kaidah resmi KBBI. Selanjutnya ada ketepatan makna. Contohnya, hal ma'u hazil bi'ri adbun, apakah airnya segar? Penjelasan, kata Arab adbun secara leksikal berarti tawar atau tidak asin, namun juga bermakna air yang jernih dan enak diminum. Penerjemahan menjadi segar termasuk bentuk modulasi semantik karena mengalihkan makna dari rasa kesan sensorik yang lebih alami bagi pembaca Indonesia. Meskipun terjadi sedikit pergeseran makna denotatif, kata segar tetap tepat secara fungsional dan komunikatif karena mempertahankan makna dan konteks cerita. Di sini ada revisi terjemahan. Revisi terjemahannya pada kata apakah airnya segar? Lalu selanjutnya, iya, bahkan ini adalah air paling segar yang pernah aku rasakan seumur hidupku. Dan revisi terjemahan selanjutnya yaitu pada kata silakan. Silakan turun untuk menemaniku minum. Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, penerjemahan cerita Sang Rubah dan Kambing menunjukkan penggunaan berbagai teknik seperti amplifikasi, transposisi, literal, reduksi, modulasi, dan adaptasi. Dari segi ketepatan makna, penerjemah umumnya berhasil mempertahankan pesan teks sumber, meskipun terdapat pergeseran kecil, seperti padanan kata adabun menjadi segar. Pilihan ini termasuk modulasi semantik yang mengalihkan makna dari aspek rasa tawar ke persepsi sensorik yang lebih alami bagi pembaca Indonesia, sehingga tetap tepat secara fungsional dan komunikatif. Secara keseluruhan, hasil terjemahan dinilai akurat, berterima, dan terbaca dengan baik. Struktur kalimat dan diksi terasa alami, serta gaya bahasa sesuai dengan genre fabel dan kaidah bahasa Indonesia baku. Hanya ditemukan kesalahan kecil, seperti penggunaan kata non baku, silahkan, yang perlu diperbaiki. Dengan demikian, terjemahan ini telah memenuhi sebagian besar aspek ketepatan makna, terbacaan, dan keberterimaan, meskipun penyuntingan akhir tetap diperlukan untuk penyempurnaan linguistik dan stilistik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.